Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para habaib, para asatid, para senior kami yang lebih paham tentang Sahibul Haul Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah bin Syihab, izinkan Al-Faqir pada kesempatan kali ini untuk menyampaikan sedikit penjelasan terjemah atau manaqib kedua Sahibul Haul, yang mana mudah-mudahan yang sedikit ini nabatan hasanan, memang dari bibit yang baik. Al-Habib Salim punya ayah seorang Syekhul Islam, seorang guru dari maha guru. Sanad ilmu seluruh dunia bisa dicek, dikatakan oleh Habib Mustafa, semua ilmu yang ada di muka bumi ini sanadnya saat ini dari Al-Habib Abdullah Syatiri, atau dari murid daripada Al-Habib Abdullah Syatiri, atau dari murid daripada murid Al-Habib Abdullah Syatiri. Dari jalur ibunya Hubabah Rugayyah, beliau adalah seorang putri daripada Al-Habib Muhammad bin Hasan Aidid, yang mana bukunya barusan tadi dibagikan, buku Munajat. Al-Habib Muhammad bin Hasan Aidid itu kakek Al-Habib Salim dari jalur ibu. Hubabah Rugayyah putrinya Habib Muhammad bin Hasan Aidid. Dari bibit yang baik, dari keluarga yang baik, sehingga Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri menjadi seorang yang sangat luar biasa, dari keluarga yang sangat luar biasa. Disampaikan tadi di dalam manaqib, nama asalnya adalah Umar, karena beliau sering sakit saat itu. Akhirnya ayahnya Al-Habib Abdullah Syatiri mengajak atau berziarah ke Zambal, bertawassul kepada para salafus saleh. Akhirnya ketika sampai di dalam kubah Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Syatiri seperti biasa, para salaf itu biasanya kalau mau dapat bisyarah, mau mendapatkan isyarah daripada kakek-kakeknya para salaf atau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasanya mereka setelah berziarah itu mereka ngantuk, kemudian mereka tertidur, dan mereka akhirnya bermimpi kepada yang diziarahi. Saat itu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri mimpi Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dikatakan Al-Habib Abdullah ganti namanya dengan nama Salim, dari Umar menjadi Salim, tafaulan bisalamah, sehingga Al-Habib Salim sehat dan panjang umur sebagaimana yang diharapkan doa daripada ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, akan panjang umur, kata ayahnya Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Beliau lahir di kota Darim. Al-Habib Abdullah bin Syihab juga lahir di kota Darim. Darim yang sudah tidak asing lagi, makhluknya, penghuninya mereka menyerupai malaikat ibadahnya, yang mana dikatakan jalanannya syawari' Tarim syaikhu man la syaikhalah. Jalanan Tarim, gang-gangnya Tarim itu adalah guru bagi orang yang tidak punya guru. Bagaimana tidak, para penghuninya mereka semuanya ahli ilmu, ahli ibadah. Disitulah mereka berdua tumbuh besar di kota Darim, yang mana dikatakan bahwa setetes dari ilmu di kota Darim lebih mulia daripada lautan ilmu dari luar kota Darim. Dan dikatakan oleh Habib Alwi bin Syihab, setetes dari ilmu Rubat Darim lebih mulia daripada lautan ilmu dari luar Rubat Darim. Sehingga Al-Habib Salim mendapatkan itu semuanya dengan sempurna dari nasab dan juga pembelajaran di Rubat Darim. Rubat Darim didirikan 14 Muharram tahun 1305 Hijriah.
yang mana di awal madras di Rubat Tarim yang ada di depan adalah sahibul Bughyah, Bughyatul Mustarsyidin, Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Dan Al-Habib Abdullah Syatiri memiliki qasidah mendoakan siapapun yang belajar ada di Rubat Tarim. Beliau menyatakan, ya Rabbana iftah ala man qad sakan fir ribat, iftah alaihim wa waffiqhum sawiyas sirat. Ya Allah, bukakan, berikanlah futuh kepada mereka siapapun yang tinggal belajar ada di Rubat Tarim, berikan mereka jalan yang lurus, kata Al-Habib Abdullah. Doa yang sangat panjang di qasidah beliau itu. Di dalam qasidah yang lain dikatakan, faltazdahil ghanna biha wal taftakhir biribatiha idh kam jala anhal kadar. Maka hendaknya kota Tarim berbangga dengan apa? Adanya Rubat Tarim, karena dengan Rubat Tarim hilanglah segala kegundahan dan kegelisahan. Kemudian tadi disampaikan di manaqib bagaimana Al-Habib Salim mendapatkan banyak bisyarah, mendapatkan banyak kabar gembira, sebagaimana Nabi SAW sebelum beliau lahir, beliau sudah dikabarkan oleh nabi-nabi yang sebelumnya, orang-orang soleh yang sebelumnya. Begitu juga Al-Habib Salim, beliau mendapatkan gelar sebelum beliau menjadi orang yang besar, sudah digelari dengan gelar yang besar oleh orang-orang yang agung, orang-orang yang besar. Berkata ayahnya tadi, Al-Habib Abdullah menyatakan, auladi kulluhum aulia mubarakun, anak-anakku semuanya wali, semuanya, enggak ada yang enggak wali. Al-Habib Muhammad Mahdi, Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Hasan dan Al-Habib Salim yang paling kecil, semuanya aulia mubarakun, semuanya punya berkah, kata Habib Abdullah. Dan anakku yang Salim disebutkan secara khusus, anakku yang namanya Salim ini nanti akan panjang umur, katanya Habib Abdullah, sudah tahu, dan akan mengungguli kakak-kakaknya di dalam zahir dan batin. Zahir batinnya mengungguli kakak-kakaknya. Ini abahnya sudah tahu, masih kecil. Ada yang menyatakan Habib Salim ini ayahnya meninggal beliau masih umur 2 tahun, ada yang menyatakan 4 tahun, wallahu alam. Kemudian Habib Abdullah menyatakan, dan Salim ini nanti akan menjadi sultanul ilm, akan menjadi rajanya ilmu, rajanya ilmu di zamannya. Dan beliau menyatakan, wa ya bakhat man hadar waktu, beruntung orang yang ada di zaman Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Alhamdulillah. Dahulu di zaman Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, zaman Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, Habib Hasan ketika beliau semangat di dalam belajar, orang-orang di sekitarnya menyatakan, sudah nggak mungkin, nggak ada lagi orang yang seperti Fagil Mugaddam, Syekh Abdurrahman As-Saggaf, orang-orang yang seperti mereka sudah nggak ada. Maka kata Habib Hasan, tidaklah saya dikatain seperti itu kecuali saya bertambah semangat untuk saya mendapatkan makom seperti mereka. Makanya ibunya Al-Habib Salim, Babah Ruqayyah, ketika Al-Habib Salim semangat di dalam belajar, tidak memperdulikan duniawi sama sekali, ibunya sempat berkata kepada Habib Salim, nasihati Habib Salim, sehingga satu malam bermimpi Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata kepada ibunya, bagaimana kamu tidak mendukung Salim, yang mana Salim ini ayahnya sudah menyatakan dia satu saat akan menjadi sultanul ilm, rajanya ilm, dukung dia. Akhirnya besoknya tambah disemangati, tambah didukung oleh ibunya, sehingga Habib Salim menjadi seorang yang luar biasa. Dan dapat kesaksian dari gurunya, keluar biasaan Habib Salim, kehebatan Habib Salim, kesempurnaan Habib Salim, mendapat kesaksian dari gurunya sendiri. Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki beliau menyatakan, innahu lam ya'khudh 'anna ahad mithla ma akhadta. Enggak ada, kata Sayyid Alwi,
seorang murid yang mengambil ilmu dari aku lebih banyak daripada kamu wahai Salim. Yang paling banyak ngambil ilmu dari Said Alwi, kata beliau, adalah Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Bagaimana tidak, sebelum ke Mekah tadi dikatakan ke tempat Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Hadi As-Saggaf, dikatakan bayatawalla jami'a umurih an-Nabi SAW, akan mengatur, akan mengurus semua urusan Habib Salim. Siapa? Langsung kakeknya yang termulia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga beliau akhirnya ke Mekah. Setelah belajar di Tarim, beliau ke Mekah dalam waktu yang singkat, hanya 4 tahun. Yang mungkin kita kalau belajar selama 4 tahun mungkin belum tentu mendapatkan ilmu seluas ilmu Habib Salim. Setiap hari 12 ilmu, bukan hanya pelajaran, ilmu yang berbeda-beda, 12 semuanya dipelajari, bahkan dimutola'ai, bahkan ditulis faedah-faedah daripada gurunya dan murojaahnya beliau sendiri. Makanya di Pondok Rubat Darim, di Rubat Darim ada satu uslub, satu metode yang luar biasa yang mungkin di pondok-pondok yang lain nggak ada, yaitu murojaah. Sebelum belajar murojaah, setelah belajar ada murojaah, yang mana resmi diadakan di Rubat Darim. Itu ada di Rubat Darim. Makanya beliau di kota Mekah melanjutkan daripada ayahnya Al-Habib Abdullah Syatiri, belajar di kota Mekah, mengambil keberkahan dan ilmu dari kota Mekah. Dan beliau dalam waktu 4 tahun beliau mendapatkan ilmu sehingga beliau menjadi sultanul ilm, menjadi rajanya ilmu, ada di kota Mekah, mendapatkan ilmu yang sangat banyak, yang sangat luar biasa. Maka termasuk daripada kehebatan beliau yang disampaikan adalah dakwahnya, dakwah yang langsung dapat izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi beliau tadi mendapatkan mimpi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Raudhah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ayo kum fauqi wahrusni minal kuffar, ayo kamu ada di hadapanku, kamu menjaga aku dari orang-orang kafir. Jadi ibaratnya disuruh di depan oleh Nabi untuk maju, untuk berdakwah, untuk menyebarkan ilmu, langsung izin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau saat itu pertengahan beliau dakwah, saat beliau banyak sekali rasa sakit, rasa luka yang beliau terima, satu malam beliau bermimpi Al-Habib Abu Bakar Al-Adni Al-Idrus menyatakan, istamir fid da'wah, lanjutkan, kata Abu Bakar, lanjutkan dalam dakwahmu ini, wa sawfa tadharun natijah, maka nanti suatu saat kamu akan melihat hasilnya yang luar biasa, akan kamu lihat. Bagaimana kita lihat murid-murid Al-Habib Salim yang kubar, luar biasa, muridnya aja orang-orang luar biasa, apalagi gurunya. Bagaimana Al-Habib Salim juga mimpi Sayyidina Al-Idrus, Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Bagaimana Al-Habib Salim diludahi oleh Sayyidina Al-Idrus ke dalam mulutnya, di dalam mimpinya. Ini terjadi juga kepada Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ketika beliau mau berceramah, beliau merasa agak berat untuk dakwah, sehingga dalam mimpinya beliau mendapatkan ludah dari Nabi 7 kali. Keesokan harinya mendapatkan diludahi oleh kakeknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib 6 kali. Kata Syekh Abdul Qadir, kenapa kok 6 kali, enggak 7 kali sekalian? Katanya, ta'aduban kepada Nabi. Nabi 7 kali, saya di bawahnya 6 kali, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini terjadi juga oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri dari Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar. Makanya beliau melanjutkan daripada ayahnya, yang mana Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas menyatakan, alif rijalan yu'allifunal kutub, kamu cetak ulama, yang mana ulama itu nanti akan mencetak kitab, ulama-ulama murid kamu yang akan menulis kitab. Dan ini terjadi kepada ayahnya dan juga terjadi kepada anaknya. Ma fil aba fil abna, yang ada dalam ayahnya terjadi juga kepada Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Mereka kita tahu
Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Beliau seorang yang luar biasa dan salah satu guru Al-Habib Abdullah Syatiri. Beliau punya guru, gurunya ini muridnya hanya satu, muridnya hanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Tapi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memiliki tapi gurunya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memiliki murid yang mana Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang sanad ilmunya dan ilmunya menyebar ke seluruh dunia, walaupun muridnya cuma satu, tapi rijal, tapi rajul, tapi seseorang yang mana seorang ini memiliki murid-murid yang banyak, yang mana mereka memiliki karya-karya kitab yang luar biasa. Dan Al-Habib Salim mendapatkan julukan dari kakaknya Al-Habib Hasan. Beliau mendapatkan julukan paling ahli ibadahnya orang yang ahli ibadah, dan paling alimnya orang yang alim. Paling ahli ibadahnya orang yang paling ahli ibadah, paling alimnya para ulama, Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Makanya beliau mengumpulkan antara ilmu zahir dan ilmu batin. Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau menjadi uswatun hasanah, menjadi panutan, menjadi yang bisa dicontoh oleh murid-muridnya dan sekelilingnya. Apapun yang beliau lakukan menjadi contoh, tidak memerintahkan sesuatu kecuali beliau yang terdepan melakukannya, tidak melarang sesuatu kecuali beliau yang paling menjauhinya. Seperti Al-Habib Abdullah bin Syihab, ceramahnya ketika Al-Fakir di sana itu aja, tentang husnudzan billah, husnudzan bi ibadillah, selesai. Tentang husnudzan kepada Allah, tentang husnudzan kepada makhluk Allah, hamba-hamba Allah, selesai, titik di situ. Kenapa? Karena beliau tahu ini belum banyak yang mengamalkan, dan ini kalau orang sudah mengamalkan tidak ada kebaikan melebihi dua hal ini. Itu disampaikan oleh beliau radhiyallahu taala anhu arda. Sebagaimana dikatakan oleh seorang syair, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana ta'limu fabda bi nafsika fanhaha an ghayyiha fa idza intahat anhu fa anta hakimu la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithlahu 'arun 'alaika idza fa'alta 'azimu. Begitu juga mujahadahnya beliau. Mujahadahnya beliau itu walaupun di kursi roda, beliau itu tetap memaksakan diri ketika berdiri, ketika sholat beliau berdiri. Beliau berdiri padahal mungkin kalau di dalam fikih beliau itu sudah ma'dzur untuk duduk, akan tetapi beliau tetap memaksakan dirinya untuk berdiri. Sebagaimana Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr, dahulu kan beliau punya rutinan tahajud setiap malam. Setiap malam beliau bertahajud. Satu malam beliau panas, demam yang sangat luar biasa sampai 3 selimut, berlapis-lapis selimutnya. Beliau kemudian saat malam hari itu mau bangun, nafsunya berkata, kamu sakit. Maka Al-Habib Hasan bin Shalih kemudian memukul dirinya dan berkata, ya nafsasu, wahai nafsu yang buruk, ayo berdiri. Gum, ibaratnya gumi, ayo berdiri. Akhirnya beliau melanjutkan tahajudnya, melanjutkan rutinannya. Ini dilakukan estafet istiqamah mujahadah ini oleh Al-Habib Salim dan Al-Habib Abdullah bin Syihab. Beliau sebagaimana tadi malam kita dengarkan dalam ceramah, setiap safarnya, hador ataupun safar, saat safar ataupun tidak, beliau menghatamkan Al-Quran, beliau menghatamkan banyak kitab. Beliau sholatnya, sholat sunnahnya, awabinnya yang 20 rakaat. Kemudian setiap malam Ramadan terawihnya bukan hanya sekali, terawihnya keliling masjid-masjid di Tarim lebih dari sekali. Bahkan dari capeknya beliau kadang-kadang beliau kalau lagi mengajar atau lagi rohah kadang tertidur. Kadang-kadang beliau tertidur, dan ketika santri tadi itu selesai dari bacanya, beliau bangun seakan-akan beliau mendengarkan dari awal, menjelaskan. Saat beliau tidur seakan-akan beliau mendengarkan dari awal dan akhir, menjelaskan apa yang dibaca oleh santri tersebut, oleh talib tersebut. Kemudian Habib Salim bin Abdullah Syatiri juga kalau mau hadir Jumatan, dan Al-Habib Abdullah jam 9 kurang lebih yang Al-Fakir lihat, yang kita semuanya saksikan di Tarim,
3 jam sebelum Jumat sudah ada, sudah hadir. Mungkin yang santri seperti saya mungkin terlambat, jam 11 baru datang, setengah 11 baru datang. Habib Abdullah bin Syihab walaupun sampai usianya lanjut usia, jam 9 sudah datang di masjid. Al-Habib Salim jam 10-an sudah datang ada di masjid, kurang lebih sama. Al-Habib Abdullah bin Syihab dan Al-Habib Salim Syatiri, mujahadah yang luar biasa dan istiqamah seperti itu. Al-Habib Abdullah dalam dars Syekh Alinya, walaupun yang hadir mungkin sedikit, tetap beliau istiqamah dalam maulid masjid sururnya, dan rutinan-rutinan yang dilakukan oleh kakeknya Al-Habib Alwi dilakukan oleh Al-Habib Abdullah. Bahkan dahulu diceritakan di zaman Habib Alwi bin Syihab ada khodim yang bagian bikin kopi. Yang bagian bikin kopi itu mulai jam 3 atau setengah 4 sebelum subuh itu sudah bikin kopi untuk hizib. Itu ditanya, ini kamu begini ini sudah berapa tahun? Dan Habib Alwi ini sudah berapa tahun? Katanya Habib Alwi nggak pernah alpa, Habib Alwi nggak pernah ghaib. Saya mungkin pernah ghaib, saya mungkin pernah nggak hadir, nggak bikin kopi. Tapi Al Habib Alwi bin Syihab, kakek Habib Abdullah, tidak pernah ghaib dari hizibnya sama sekali sebelum subuh, nggak pernah. Istiqamah mujahadah yang luar biasa yang diikuti oleh anak turunnya. Kemudian tadi disampaikan kesabaran Habib Salim dari Aden. Ketika di Aden kita lihat tadi cerita bagaimana sabarnya Habib Salim dengan para komunis, dengan orang-orang yang menyiksa Habib Salim, yang mau menghalangi dakwah Al-Habib Salim Syatiri. Sampai Habib Salim tadi ditabrak sampai beliau ada sebagian tulangnya yang patah, kemudian masuk rumah sakit, sakit yang parah, sehingga sampai di rumah sakit dokternya bingung, heran, ini kok masih hidup katanya. Dari ibaratnya diberikan Allah subhanahu wa ta'ala bisyarah dari ayahnya akan panjang umur, Habib Salim sampai dokternya heran, ini kok masih hidup ini harusnya kalau orang biasa ini meninggal. Dan dokter-dokter yang belum masuk Islam di saat itu, Habib Salim kesempatan di rumah sakit tidak meninggalkan kesempatan dakwah. Dokter yang belum muslim sebagian masuk Islam di tangan Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Beliau kemudian tadi mengajar ada di Madinah, di Ribatil Jufri. Kemudian beliau akhirnya ketika dibuka Rubat Tarim, setelah itu beliau kembali ke Rubat Tarim bersama kakaknya Al-Habib Hasan bin Abdullah Syatiri. Kemudian tadi kita dengarkan keluasan ilmu Al-Habib Salim. Habib Salim itu, di samping kita sudah tahu Sultanul Ilm, Habib Salim itu setiap masalah, setiap bab ilmu, setiap fasal, setiap apapun walaupun yang terkecil, pasti beliau menyampaikan bait syair yang kita mungkin nggak ngerti, kita nggak hafal, apalagi hafal, ngerti aja mungkin nggak. Sampai ketika madros, ketika rohah, Habib Salim itu menyampaikan syair sampai kita yang kewalahan. Berapa notes itu habis, terus kadang-kadang kita mungkin terpukau. Ini luar biasa, di umur yang segitu masih menghafal banyak sekali macam-macam bait syair. Bukan hanya bait syair yang beliau istishhadi, kitab-kitab risalah tentang bab khusus ini, risalah tentang pengetahuan khusus ini, semua beliau hafalkan itu semuanya. Yang mungkin ulama-ulama yang lain gak ada yang perhatian dengan itu, Habib Salim perhatian dengan itu. Dan Al-Fakir mendengarkan satu cerita dari salah satu habaib dari Darim. Saat itu Habib Salim itu pengen satu kitab ini seminggu atau beberapa minggu, kurang lebih beberapa minggu sebelum Habib Salim meninggal, ada di Jeddah di rumah sakit saat itu. Itu Habib Salim pengen satu kitab, sudah janjian sama Habib ini. Subhanallah, Habib ini baru dapat, kemudian dikirim kepada Habib Salim, dan Habib Salim katanya saat itu sebelum meninggal sudah menyelesaikan kitab itu sebelum meninggal. Kitab yang terakhir diinginkan oleh Habib Salim, wallahu alam itu kitab apa, wallahu alam. Yang jelas itu beberapa minggu sebelum meninggalnya akhirnya tercapai keinginan beliau, akhirnya diselesaikan kitab itu sebelum beliau meninggal. Bahkan Al-Fakir dapat cerita ketika ada seorang yang datang ke maktabah perpustakaan pribadi Habib Salim, tanya, Habib ini semua sudah antum baca ini? Habib Salim, pertanyaan kamu salah, sudah dihafal atau belum? Bukan sudah dibaca semuanya, sudah dihafal atau belum?
Sebagaimana Al-Imam Syafi'i ketika beliau di pasar, beliau ditanya tentang satu masalah, beliau bilang, bentar, saya tak pulang dulu, tak buka kitab dulu. Katanya orang itu, kelamaan, masa ilmu harus nunggu buka kitab. Akhirnya Imam Syafi'i terpukul dengan perkataan itu, beliau pulang, semua satu perpustakaan dihafalin oleh Imam Syafi'i, sehingga beliau membuat syair, ilmi ma'i haitsuma yammamtu yanfa'uni qalbi wi'a'un lahu la batnu sunduqi in kuntu fil baiti kana al-ilmu fihi ma'i au kuntu fis suqi kana al-ilmu fis suqi. Kata Imam Syafi'i, ilmu bersamaku, dimanapun aku berada, ilmu bersamaku. Maka hatiku adalah tempat wadah untuk ilmu, bukan di lemari kitab, kata beliau. Aku di rumah, ilmu ada di rumah. Aku di pasar, ilmu juga ada di pasar, kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian sanad ilmunya, tadi kita lihat sanad ilmu yang luar biasa. Beliau belajar di Kota Darim, sudah jelas Kota Darim. Kemudian beliau belajar kepada Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki, yang mana Sayyid Alwi ini dulu sebelum lahir itu Sayyid Abbas lama nggak punya anak, punya anak keguguran, sampai datang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ke Mekah. Saat itu Sayyid Abbas minta doa kepada Al-Habib Ahmad bin Hasan supaya punya anak laki-laki. Kata Habib Ahmad, ada syaratnya, kata beliau. Di antara syaratnya adalah namai anakmu nanti Alawi, supaya ada hubungan dengan Hadramut, ada hubungan dengan Darim. Akhirnya betul, setelah itu lahir nggak keguguran, dikasih nama sebagaimana yang diberikan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Sayyid Alwi. Maka Habib Salim belajar kepada seorang yang diberikan nama oleh seorang Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu taala anhu arda. Sanad luar biasa. Sanad dalam ilmu ibaratkan ayah kita, kata Imam Nawawi, fa inna syuyukhal insan fil ilmi aba'uhu fid din. Guru seorang dalam ilmu itu adalah ayahnya dalam agama, ayah ruhnya. Wa wuslah bainahu wa baina rabbil alamin, perantara antara dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tadi manaqib terjemah Habib Abdullah bin Syihab. Tadi dikatakan apa? Qara'al Fatihah, membaca surat Fatihah kepada siapa? Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Baca Fatihahnya saja bersanad. Mungkin ini Al-Fakir dengar dari beberapa syiban, dikatakan mungkin sekarang kita lihat orang-orang yang mondok, mungkin para santri, mungkin yang sudah hafal ini hafal itu, mungkin kalau ditanya kamu baca Fatihah sama siapa, mungkin nggak pernah mungkin mendapatkan sanad bacaan surat Al-Fatihah. Akan tetapi mereka para ulama, apalagi Habib Salim, Habib Abdullah, memperhatikan sanad ilmu walaupun hanya bab membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalau dalam manakibnya mereka, tarabba fi hijri, dia dididik di pangkuan siapa, akhad, dia mengambil an siapa, dari siapa. Kalau sekarang beda, kalau sekarang itu sanadnya dengan follower, dengan subscriber. Kalau dulu atau orang-orang yang perhatian dengan sanad itu al-isnad minad-din, sanad ini termasuk agama, nggak sembarangan. Makanya Habib Salim, Habib Abdullah luar biasa mengambil sanadnya. Kemudian bagaimana beliau wafa kepada gurunya, wafanya kepada gurunya, mencatat ilmu gurunya dan menyebarkan ilmu gurunya. Karena dikatakan sebagaimana dikatakan seorang itu akan wafa kepada gurunya, memenuhi hak gurunya dengan cara nasyru ilmih, menyebarkan ilmu gurunya, sehingga pahalanya akan terus mengalir kepada gurunya. Habib Salim luar biasa. Yang dicatat Safinah Habib Salim, beliau pernah menyatakan itu kurang lebih 20 jilid. Itu catatan Habib Salim itu bukan menukil, bukan kopas, bukan fotokopi, tapi langsung Habib Salim sendiri yang nulis itu. Kemudian keberkahan zamannya, tadi dikatakan wa ya bakhat man hadar waktu, beruntung orang yang hadir, orang yang jadi muridnya, orang yang hadir di zamannya beruntung, apalagi muridnya. Habib Abdullah ini dikatakan anta, Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, apa dikatakan? Anta ainu Darim, kamu adalah matanya atau intinya kota Darim. Akan tetapi ya
Sebagaimana dikatakan oleh Habib Alwi bin Syihab, seorang itu kalau masih hidup, kata Habib Alwi, itu madahat gubur, banyak yang memuji, suka muji kuburan. Jadi kalau sudah meninggal baru, wah masya Allah, luar biasa, istimewa. Ketika masih hidup ya sama. Al-Fakir dengar juga Habib Salim, banyak juga, bukan semua orang senang, banyak juga orang yang tidak senang. Pernah Al-Fakir diceritakan sama satu orang yang menyaksikan langsung, datang seorang Badui ke rumah Habib Salim, ngejek Habib Salim, ngata-ngatain Habib Salim. Habib Salim diam, Habib Salim nggak balas. Itulah. Tapi ketika meninggalnya, ketika di sana, ketika di Makkah, kita saksikan saat itu kebetulan Al-Fakir lagi umrah. Saat itu Al-Fakir kebetulan hadir di rumah sakit Jeddah dan di Mekkahnya. Luar biasa, dikuburkan ada di Mekkah. Habib Abdullah juga luar biasa, jenazahnya luar biasa, semuanya menghormati dan mengagungkan beliau, Habib Abdullah dan Habib Salim. Maka dikatakan walladzi asaruna ma darau isma'na. Kadang-kadang orang yang sezaman nggak tahu apa yang dimiliki seorang tersebut. Kemudian terakhir tentang kedermawanan Habib Salim. Kedermawanan Habib Salim bin Abdullah Syatiri luar biasa. Tetangganya nggak pernah kurang. Habib Salim selalu setiap saat ada lebih rezeki membagi real kepada tetangga-tetangganya. Videonya juga banyak itu, buktinya itu. Tetangga-tetangganya, kadang ada orang yang nggak punya bukti. Ada satu saksi yang langsung di hadapan Habib Salim. Ada orang tiba-tiba datang kemudian bilang, Habib saya punya utang saya sekian, langsung ambilkan. Nggak pakai ditanya ini sama santri ini, Habib nggak antum tanya dulu dia ini orang mana, bener punya utang atau tidak, dicek dan recheck dulu, nggak usah, langsung dikasih sama Habib Salim. Ketika ada langsung dikasih, kedermawanan yang luar biasa. Kemudian utangnya santri-santri Rubat di kantin. Jadi di kantin Rubat itu ada kantin itu kadang santri kadang utang, itu tiba-tiba lunas, gak ada yang tahu, gak pakai bilang Habib Salim, tiba-tiba lunas. Ternyata dicek siapa yang bayarin, ternyata Habib Salim yang bayarin, lunas, Habib Salim bayarin. Bagaimana setahun itu berapa kali, bukan cuma utang, setahun berapa kali Habib Salim tolabah panggil, santri panggil, dibagi uang Habib Salim. Semua itu berapapun jumlah santri dikasih uang Habib Salim. Kok cuma santrinya? Ke Indonesia tuh bawa dolar, tadi malam diceritakan. Sudah cerita yang luar biasa tadi malam, bawa dolar, ada yang dapat 300, dapat 200, dapat 100 dolar, bukan rupiah, luar biasa. Maka kemudian di akhir Habib Salim bin Abdullah Syatiri, beliau meninggal di bulan yang saat itu juga seorang Sayyidina Ja'far At-Tayyar meninggal juga di bulan itu. Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib di bulan Jumadal Ula. Bulan ini Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri beliau meninggal di rumah sakit ada di Jeddah, yang mana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Kebanyakan orang yang mati syahid daripada umatku adalah mereka yang meninggal di atas kasur. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Al-Habib Salim, mendapatkan keberkahan Al-Habib Abdullah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para habaib, para syiban, kepada Al-Habib Abdullah dan juga kepada para asatid. Al-Fakir di sini cuma melakukan perintah. Wa ma kuntu illa imtithalal amr. Kurang lebih dari Al-Fakir mohon maaf. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.